Baik pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, kembali lagi di acara Siraman Rohani bersama dengan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Zamzami Ulwiyati Darajat, SAG MPD. Beliau adalah pengelola PAUD Bina Akhlak Pakem, pengelola PAUD Terpadu Al-Fitrah, pengelola harian PAUD Terpadu Muslimat NU, koordinator PPM Diklat Berjenjang DIY, dan beliau adalah Ketua Himpaudi DIY sejak 2019 sampai sekarang. Jadi rasanya pas sekali ketika beliau akan menyampaikan materi di segmen kedua ini yang bertemakan mengajarkan ikhlas pada anak. Nanti kita akan banyak mengambil ilmu dari beliau, bagaimana beliau selama ini memberikan pengajaran ikhlas kepada anak dan tantangan-tantangan beliau ketika beliau mengajarkan hal tersebut kepada anak. Baik, kepada Ibu Zamzami Ulwiyati dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu di bulan Ramadan bulan yang kita nantikan, yang penuh berkah. Saat ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana mengajarkan keikhlasan kepada anak. Pada segmen yang pertama tadi sudah dibahas oleh Ibu Dr. Dailatus Syamsiyah, bagaimana kita ikhlas, kita sebagai orang dewasa. Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tadi disinggung bahwa seperti dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas, kan begitu. Dan namanya ikhlas itu, mahwal ikhlas, kalau yang saya ingat adalah tarkul ikhlas fil ikhlas, wahwa ikhlas. Jadi memang ikhlas itu sesuatu yang tidak ada, ya pokoknya hanya ada kita dan Gusti Allah itu saja. Nah, bagi kita orang dewasa, ini pun merupakan momen yang tidak mudah. Hal yang sangat rumit bagi kita karena mudah diucapkan, tetapi bagaimana mengimplementasikan dalam kita sebagai orang dewasa pun tidak mudah. Oleh karena itu, tidak bisa ikhlas itu muncul secara tiba-tiba. Maka, mari kita ajarkan, kita kenalkan kepada anak bagaimana ikhlas sejak dini. Yang pertama, kita awali dengan bulan suci Ramadan ini, kita ajak anak untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa harus dimulai dari anak sejak dini? Mungkin kita akan bertanya, apa sih definisi anak? Definisi anak itu macam-macam ternyata. Secara biologis ya, bagi orang tua, anak itu ya tetap anak. Siapapun yang dilahirkan oleh ibu, itu anak. Meskipun usianya sudah 40-50 tahun, bagi orang tuanya tetaplah anak. Kemudian, yang menurut Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak, yang dinamakan anak adalah seseorang sejak sampai umur 18 tahun, meskipun itu sejak dalam kandungan. Artinya sejak jadi zigot, itu sudah disebut anak ternyata. Maka bagaimana kita mendidik anak yang sejak dalam kandungan ini? Bagaimana kita mendidik anak yang baru lahir? Postnatal yang katakan baru umur 2-3 bulan, bagaimana kita mendidik anak usia dini, bagaimana usia balita, bagaimana ketika dia mulai anak-anak di usia SD, di usia remaja, sampai dia di usia 18 tahun menjadi orang dewasa, tentu ini melalui sebuah tahapan proses yang itu tidak mudah. Ada sebuah teori konstruktivisme yang menyampaikan bahwa anak itu belajar dari pengalaman hidupnya. Anak juga menurut Froebel ini bahwa kalau kita mengajarkan sesuatu itu harus dengan cara yang menyenangkan. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman menurut Piaget tadi, Froebel yang menyenangkan, bagaimana membangun puasa, ikhlas, dan melaksanakan seluruh aktivitas segmen ibadah dengan ikhlas, ternyata dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana cara membuat kita menyenangkan? Nah, mari kita rasakan bersama-sama. Kita harus tahu
Kok harus dengan cara menyenangkan? Kita ingat bahwa ada hadis Rasulullah bahwa yang menyampaikan bahwa anak itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu suci, lahir dalam kondisi bersih, suci, tanpa dosa. Tetapi ternyata menurut ilmuwan tidak terhenti sampai di situ. Bahwa anak lahir dengan seluruh potensi yang dimiliki, dengan 100 miliar sel otak aktif, dengan 900 miliar sel otak yang melingkupi, yang melindungi, yang kemudian totalnya bayi lahir dengan modal 1 triliun sel otak aktif. Bagaimana mengaktifasi itu semua agar tidak terjadi kematian? Ternyata harus ada proses stimulasi yang kita berikan, termasuk proses namanya ikhlas. Nah, kita tidak bisa ikhlas tiba-tiba. Kalau anak dikatakan sebuah amanah, anak kadang-kadang juga sebuah musibah, kadang-kadang juga ujian bagi orang tuanya. Tetapi tentu impian kita semua berharap bahwa anak itu menjadi qurrata a'yun, anak yang bisa menjadi permata hati, anak yang kelak bisa menjadi harapan dan dambaan orang tuanya. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, anak yang seperti itu ternyata anak yang luar biasa. Dan kita semua adalah pernah menjadi anak, dan anak-anak kita sekarang, siapapun yang lahir sampai usia 18 tahun disebut anak, kita harus tahu anak-anak sekarang kritis, bagaimana mereka itu betul-betul menjadi pribadi yang pembelajar. Semua anak peniru ulung, tidak ada anak yang tidak menirukan karena memang ada prinsip belajar imitasi. Kemudian semua anak ingin tahu, semua anak ingin ada di depan, semua anak ingin diperhatikan, dan semua anak ingin menjadi yang terbaik. Dan semua anak unik, tidak bisa kita prediksi semuanya. Dan di dalam ibadah puasa ini terutama, kalau kita sebutkan puasa adalah bagaimana menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan makan, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ternyata bisa kita lihat, oh mulai kapan anak kita ajarkan puasa. Kalau tadi bayi dalam kandungan tentu dengan ibunya belajar berpuasa, ibunya melaksanakan ibadah puasa, anaknya belajar berpuasa, menyimak. Anak itu pasti menyimak semua yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian di saat dia balita, kita kenalkan, oh latihan puasa. Pada saat itu anak belum tamyiz, anak belum bisa membedakan baik dan buruk. Pada saat anak sudah tamyiz, tetapi dia belum balik, oh kita kenalkan berpuasa, latihan puasa. Kapan berbukanya? Boleh pada saat mungkin duhur, meskipun tidak terhitung puasa menurut ibadah, menurut fikih tidak termasuk ibadah puasa, tetapi itu merupakan satu proses latihan. Agar pada saat anak itu nanti balik, di usia dia sudah balik, bagi anak perempuan sudah mulai haid, kemudian anak laki-laki dia sudah mimpi basah, dia sudah bisa bertanggung jawab, dia sudah berpuasa full di bulan Ramadan. Nah, untuk membangun budaya positif, ikhlas, karakter yang baik, tentu ini tidak, tadi saya sampaikan, tidak bisa tiba-tiba. Di saat bayi kita ajak bicara, oh kita mau puasa, ini bunda mau berbuka, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Begitu juga pada saat anak latihan puasa, di saat dia balita sudah mulai atau tamyiz tetapi belum balik, kita ajak diskusi. Puasa itu penting loh, karena ini adalah ajaran Allah. Yang kita perlu pelajari bersama adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif yang itu bisa diterima oleh anak. Di saat anak balik, dia mulai remaja, emosinya mulai mengalami ketidakstabilan, ini cara komunikasinya berbeda lagi. Kita harus, kalau permainan begitu, kita seperti main layang-layang, kita lepaskan, tetapi kita tarik, kemudian kita ajak bicara, kita percaya, kita ajak bicara terus-menerus. Diskusi dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa kasih sayang, dan mulai kita tanamkan ilmu dan pengertian-pengertian fikih. Kemudian, jika ini nanti sudah dari kecil ditanamkan, tentu anak-anak akan bisa
berpuasa pada saatnya nanti ketika di seusia kita, sedewasa kita. Tidak seperti yang lagu lagi tren sekarang, bulan poso, melu sahur, kan gitu, ada lagu yang seperti itu sekarang. Jadi ada lagu melu sahur, posone sesasi, mokele 31. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu tidak akan terjadi jika kita ajarkan keikhlasan kepada anak sejak dini, bagaimana berpuasa, bahwa puasa ini wujud cinta kita kepada Allah, wujud terima kasih kita sebagai hambanya Allah. Karena kita sebagai hamba Allah itu tidak perlu bayar untuk hidup di dunia ini. Tidak ada kompensasi finansial yang harus kita bayarkan kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Cukup dengan taat pada perintahnya. Karena puasa yang wajib itu kan puasa hanya Ramadan. Tidak pernah ada puasa-puasa lain. Puasa Ramadan itu yang wajib. Kalau toh di hari-hari biasa puasa itu hukumnya sunnah. Atau mungkin qadha dari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Nah, bagaimana kita bangun keikhlasan, kesadaran diri, kejujuran, komitmen. Dan itu juga sebenarnya searah dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan saat ini yang menyampaikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini disebutkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ada bangun pagi. Sebenarnya bangun pagi kita mulai dengan sahur begitu. Kalau kemarin-kemarin agak susah kan, dengan ini momen yang pas. Setelah bangun pagi kita ajak ibadah. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Terus kemudian olahraga pagi, jalan kaki dari masjid ke rumah. Dan nanti pada saat berbuka kita makan makanan bergizi, kita ingatkan anak belajar, deres Quran gitu. Dan anak juga bersosialisasi, bermasyarakat di lingkungan kita, dan juga tidur cepat. Agar apa? Agar anak tetap bisa melaksanakan sahur dengan baik, digugah itu tidak terlalu sulit begitu. Nah, pemirsa Aqsa Ngaji TV yang dirahmati Allah, karena keikhlasan merupakan sebuah proses, tentu ini tidak lepas namanya pendidikan. Maka mari kita bersama-sama di keluarga kita bangun satu budaya yang positif, membangun keikhlasan, dan kita mulai dari orang tua, kita beri contoh, dan kita ajak diskusi anak-anak, sehingga jangan sampai kita hanya memerintah tanpa memberikan teladan yang baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali Ibu Ulwi. Beliau ini nama panjangnya adalah Ibu Zamzami Ulwiyati, tetapi kita sudah biasa memanggil beliau dengan Ibu Ulwi. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Beliau telah menyampaikan tadi bahwasanya mengajarkan anak, terutama mendidik anak dengan ikhlas, mendidik anak tentang keikhlasan itu seharusnya memang tidak hanya dimulai ketika anak keluar ya Ibu Ulwi ya, tetapi sejak dalam kandungan sudah mulai ada stimulus-stimulus yang bisa mengaktifkan apa yang sudah ada sebenarnya ya. Jadi kullu mauludi yuladu alal fitrah. Fitrah di situ tuh bukan kemudian tidak ada apa-apa ya Bu, tapi sebenarnya itu menunggu waktu untuk kita sebagai orang tua bagaimana menstimulasi apa yang sudah ada. Baik, Ibu Ulwi, itu tadi apa yang sudah dipaparkan. Dan insya Allah nanti kita akan mengulik lebih lanjut tentang bagaimana cara mengajarkan keikhlasan tersebut, bagaimana implementasi apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai para orang tua untuk mendidik anak. Baik, dari pemaparan tadi kan menarik sekali nih Bu ya, bagaimana Ramadan ini menjadi momentum kita untuk mendidik anak bagaimana belajar ikhlas. Tadi Bu Dail sudah memaparkan bahwasanya Ramadan ini misalnya kita berpuasa gitu kan, puasa ini kan hanya manusia dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang orang lain itu tidak bisa mengidentifikasi. Nah itu kan untuk bagaimana kita agar berusaha untuk bisa ikhlas begitu ya Ibu ya.
Nah, sekarang bagaimana Bu, strategi apa yang harus kita lakukan agar ikhlas yang pertama kita lakukan tadi sudah aku ikhlas, oke, aku dari ini, dan kita bisa meningkatkan nih ikhlas kita. Kita asah bagaimana strategi apa kita agar kita bisa mengasah ikhlas, dan bagaimana kemudian ikhlas itu bisa tetap berada di diri kita, nggak goyah kita dengan apapun. Oh enggak, nanti juga saya juga pengen tahu nih, apakah nanti ikhlas itu bisa teridentifikasi nih pada anak gitu, dan bagaimana itu kelihatan nggak indikatornya? Nanti monggo dijawab oleh ibu berdua. Baik, sebenarnya kalau kita mau benar-benar belajar, kalau kita mau benar-benar memahami ibadah harian kita, mungkin saya ingatkan kembali, ketika kita sholat, kita itu sudah berkomitmen setelah takbiratul ihram itu kan berkomitmen kepada Allah. Kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hampir semua muslim yang terbiasa atau membiasakan dirinya membaca doa iftitah ketika sholat 5 waktu, itu pasti akan membaca kutipan ayat tadi. Nah, sebenarnya ayat tadi itu sebenarnya adalah komitmen kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Maka itu kita ucapkan sehari 5 kali. Berarti kita sudah memperbarui komitmen sehari 5 kali. Komitmen kita kepada Allah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah saja, itu diperbarui selama 5 kali dalam sehari. Kita hitung umur kita sekarang 40 tahun, 45 tahun. Berarti selama itu pula kita sudah memperbarui terus-menerus komitmen kita kepada Allah bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah saja. Kalau sekarang outputnya, ternyata kita belum menjadi muslim yang mukhlis. Ternyata kita sampai sekarang belum menjadi orang yang ikhlas. Ada apa dengan kita? Mungkin ada 2 kemungkinan kalau kita masih belum ikhlas. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita memang nggak peduli, kita abai. Ikhlas itu yang penting saya melakukan sesuatu, saya nggak peduli itu ikhlas atau tidak. Yang jelas Allah pasti mencatat. Saking husnudzonnya pada Allah, karena kata Allah, ana indadzonni abdibi. Karena aku ini dalam persangkaan hambaku. Ada yang memahami berarti kalau saya menyangka Allah itu baik sama saya, maka nggak peduli saya ikhlas atau tidak. Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, maha rahim. Jadi kemungkinannya sangat meremehkan. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin kita tidak memahami bahwa setiap hari kita selalu berkomitmen, berjanji pada Allah. Inna sholati wa nusuki. Kata inna itu sesungguhnya, itu menunjukkan kesungguhan, itu litakid. Bahwa kita berkomitmen. Kok kita tidak ikhlas? Kok kita masih belum juga ibadah kita untuk Allah? Berarti kita menyalahi komitmen kita yang kita ucapkan setiap sehari 5 kali itu. Jadi komitmen kita untuk bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk Allah saja, itu berarti sebenarnya kita sudah berjanji bahwa kita tidak akan melakukan apapun kecuali hanya untuk Allah, kecuali lillah. Lalu kenyataannya bagaimana? Faktanya kan kalau kita kembali kepada definisi ikhlas yang saya sebutkan tadi, bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan, berarti kita masuk mana? Berarti kita masih belum termasuk mukhlis. Kalau mungkin pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati Allah, Allah itu maha rahman, maha rahim. Kalau kita sudah berusaha, tapi kita tetap saja berada pada level ikhlas anak TK, ya enggak apa-apa. Tapi kan kita tidak pernah berhenti berusaha. Ibarat ikhlas itu ibarat cermin. Kalau orang Jawa mengatakan pengilon. Cermin itu sekali dia retak, itu dia tidak bisa utuh seperti semula. Cermin itu sekali dia retak, itu tidak bisa memantulkan gambar kita utuh. Itu cermin. Bayangkan ikhlas itu cermin. Ketika kita menodai keikhlasan kita, ketika kita berpuasa karena ingin dipuji, maka cermin itu akan retak. Ibadah kita akan retak.
Bayangkan kalau setiap ibadah kita ingin dipuji, retakan itu akan bertambah banyak. Bayangkan kalau retakan itu banyak, apa yang terjadi dengan cermin itu? Oke. Demikian. Berarti memang ikhlas itu benar-benar sesuatu yang memang halus sekali ya Bu ya, dan Benar memang sekali. susah sekali penerapannya, tapi kita harus tetap selalu berusaha dengan mengasah minimal untuk dalam ibadah kita. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, terus kita berusaha ya, benar-benar kita harus pahami betul apa itu. Baik, sebelum kita ke Ibu Ulwi, saya persilahkan kepada jeda yang mau lewat.